Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Sulistiawati Dewi dalam pembelajaran fisika. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dinamika rotasi. Oke, sebelumnya ada 4 submateri yang akan kita pelajari pada dinamika rotasi. Yang pertama itu tentang torsi atau momen gaya, yang kedua momen inersia, yang ketiga energi kinetik rotasi, dan yang keempat hukum kekekalan momentum sudut. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas mengenai materi yang pertama yaitu torsi atau momen gaya. Kita pasti pernah atau bahkan sering dalam kehidupan sehari-hari menutup dan membuka pintu. Kalau kita masuk rumah, masuk kamar mandi, semuanya ada pintunya. Dan secara tidak langsung kita sedang mempraktikkan tentang torsi. Oke, apa itu kaitannya dengan torsi? Mari kita bahas di next slide. Oke, misteri gagang pintu. Ini kayaknya gagang pintunya ditaruh di ujung pintu aja deh. Loh, kenapa katanya? Biar lebih estetik katanya. Wow. Jadi, apakah kalian pernah memikirkan mengapa para teknisi itu membuat gagang pintu di ujung pintu atau jauh sekali dari porosnya, yaitu engselnya? Nah, mari kita telusuri lebih dalam menggunakan konsep fisika. Oke, di sini ada pintu, di sini ada gagang pintu, di sini ada engsel. Nah, engsel di sini berfungsi sebagai poros, ya. Jadi, gagang pintu itu untuk menarik atau menutup pintu dan poros ini untuk memutar pintu tersebut. Selanjutnya, coba perhatikan animasi berikut ini. Kita memberikan gaya terhadap pintu. Gaya yang kita berikan adalah gaya tegak lurus. Kita mendorong pintu, kemudian pintu itu terbuka. Pintu terbukanya seperti apa? Gerakannya berotasi. Rotasinya kemana? Rotasinya terhadap sumbunya atau terhadap porosnya. Porosnya siapa? Porosnya adalah engsel pintu. Ya, mari kita tinjau. Jadi torsi itu apa? Oke, torsi atau momen gaya adalah ukuran kuantitatif dari kecenderungan gaya untuk memutar atau mengubah gerak rotasi suatu benda. Ya, oke. Mari kita telusuri lagi. Faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi besar atau kecilnya torsi? Oke, perhatikan di sini kita punya dua animasi. Yang pertama pintunya berwarna hijau dan yang kedua pintunya berwarna coklat. Untuk pintu yang berwarna hijau, porosnya sama ya dengan pintu yang berwarna coklat, namun perbedaannya ada di letak gagang pintunya. Kalau letak gagang pintu yang pertama itu ada di ujung dan gagang pintu yang kedua itu ada di tengah. Kita akan memberikan gaya terhadap pintu untuk membuka pintu tersebut. Gaya yang kita berikan adalah gaya yang tegak lurus dan gaya yang sama besar ya antara animasi pertama dan animasi kedua. Bisa dilihat dengan gaya yang sama besar, pintu pertama berhasil terbuka sepenuhnya, sedangkan pintu yang kedua yang gagangnya ada di tengah-tengah terbukanya hanya setengahnya saja, padahal gaya yang kita berikan sama besar. Oke, dari sini kita bisa mengamati bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya torsi, yang pertama adalah gaya tegak lurus yang diberikan, ingat ya, harus tegak lurus. Yang kedua, panjang lengan gaya. Ya, jadi semakin jauh gagang pintu diletakkan dari engselnya, maka semakin besar pula torsi yang terjadi. Begitupun jika lengan gayanya itu pendek, maka torsi yang dihasilkan akan lebih kecil. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi dengan demikian kita bisa merumuskan bahwa torsi sama dengan gaya tegak lurus yang diberikan dikalikan dengan panjang lengan torsinya. Nah, simbolnya itu tau sama dengan F dikalikan L. Oke. Kita simpulkan bahwa semakin besar jaraknya, maka semakin besar torsinya. Semakin besar gaya tegak lurusnya, maka semakin besar torsinya. Karena persamaannya berbanding lurus. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gaya yang tidak tegak lurus. Gimana kalau gaya yang kita berikan itu tidak tegak lurus? Berarti kita harus mencari gaya yang tegak lurusnya. Berarti kita harus memproyeksikannya terhadap sumbu Y agar gayanya menjadi tegak lurus.
Oke, di sini perhatikan, di sini kita punya F-nya sama dengan F sin theta. Ya, dengan teorema Pitagoras, kemudian kalau Fx-nya berarti F cos theta. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada sudut yang terbentuk ketika kita memutar atau memberikan gaya. Ya, sudut yang terbentuk karena total sudut itu ada 360, berarti kita bisa berputar sebenarnya pilihannya mau searah atau berlawanan arah dengan jarum jam, begitu. Kita memilih putaran dengan sudut yang terkecil. Jadi pilih sudut yang terkecil. Di sini ada theta 1 dan ada theta 2. Theta 1 ini lebih kecil daripada theta 2, maka kita memutuskan untuk berputar ke arah yang berlawanan dengan jarum jam ke sini. Karena torsi itu besaran vektor, maka torsi punya arah. Arahnya karena ini gerak rotasi bukan lagi kiri kanan, tapi arahnya berdasarkan arah putaran jarum jam. Ada yang searah jarum jam dan ada yang berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk yang searah diberikan tanda negatif, untuk yang berlawanan diberikan tanda positif. Ya, jadi kita sepakatinya seperti itu. Tapi kalau misalkan ada kesepakatan yang lain diperbolehkan asalkan konsisten. Baik, kita lanjutkan. Nah, seperti ini ya arah rotasi. Searah jarum jam maksudnya seperti apa? Jadi berputarnya ini bisa ke bawah, nah ini bisa ke atas. Asalkan berputarnya searah jarum jam. Jadi kalau kita berbicara atas bawah ini akan keliru di gerak rotasi. Lebih baik searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, itu salah satu contoh dari torsi, yaitu penerapan dalam gagang pintu. Sebenarnya banyak sekali penerapan prinsip torsi yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya ada bermain yoyo, jungkat-jungkit, memasang baut, menimba sumur, dan lain sebagainya. Oke, konsep-konsep yang lain serta latihan soalnya akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.